Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net? Senang sekali saya bisa hadir kembali ke ruang dengar Anda di Mutiara Pagi khusus Ramadan di kesempatan edisi pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, di bulan Ramadan ini setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa dengan menahan lapar dan dahaga mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari. Namun, ada di antara kaum muslimin yang melakukan puasa, dia tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja yang menghinggapi tenggorokannya. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur lagi membawa berita yang benar. Apa dibalik semua ini? Mengapa amalan puasa orang tersebut tidak teranggap? Padahal dia telah susah payah menahan dahaga mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan siapa yang masuk dalam golongan yang dimaksud? Pagi ini saya sudah bersama dengan Ustadz Rudi Hartono. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Makin anur ini Ustadz, makin bercahaya. Wah, karena ada lampunya. Ada lighting. Ada lightingnya. Ustadz Rudi, puasa yang sia-sia. Apa yang dimaksud dengan puasa yang sia-sia? Dan siapa saja orang yang masuk dalam golongan tersebut? Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar RRI dimanapun berada, kewajiban berpuasa kepada umat Islam tentunya itu dengan kasih sayang Allah, bahwa dengan puasa tersebut Allah menginginkan banyak kebaikan kepada kita. Allah sangat mengetahui bahwa kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Kita bukan malaikat yang bisa selalu benar, dan kita juga bukan setan yang selalu salah. Sewaktu-waktu kita bisa salah, tapi tidak serta-merta kita selalu bisa benar. Oleh karena itu, untuk menghapus dosa-dosa kita, oleh Allah disediakanlah suatu bulan di mana bulan ini penuh dengan ampunan, agar semua dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah. Keluar dari bulan Ramadan kayaumin waladathu ummu, sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Namun, tidak semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang puasanya sia-sia, bahkan bukan hanya sia-sia, ada juga yang justru malah rugi, malah bisa menjadi orang yang bangkrut. Kenapa ini bisa terjadi? Satu, ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini. Satu, karena tidak didasari dengan keimanan yang benar. Karena iman ini adalah syarat mutlak untuk diterimanya amal. Imam Ghazali rahimahullah berkata, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidaklah sah ibadah seseorang kecuali setelah mengenal yang disembah. Oleh karena itu perlu kita tanamkan dalam hati bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah pengatur segalanya, pencipta segalanya. Allah yang tidak sama dengan apapun dan siapapun. Allah yang tidak butuh dengan apapun dan siapapun. Tidak butuh tempat, tidak butuh zaman, bahkan tidak butuh dengan ibadah kita. Dan juga tanamkan dalam hati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya untuk seluruh manusia dan jin. Yang kedua, puasa kita bisa sia-sia karena tidak didasari dengan ilmu. Kita ketahui bersama dalam puasa, selain harus memenuhi syarat rukun, kita harus menjauhi hal-hal yang membatalkannya. Dan ini ada dua.
ada al-muftirat, ada al-muhbitat. Ada yang membatalkan ibadah puasanya. Tentu kalau ini kita lakukan tidak usah nanya pahala, karena ibadahnya sudah batal. Ada juga ibadah puasanya tidak batal, tapi justru pahalanya yang batal. Ini yang dikenal dengan al-muhbitat. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ini bisa terjadi manakala kita tidak melakukannya dengan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Seseorang yang melakukan suatu amalan tidak berdasarkan syariat, maka itu tertolak. Dalam kitab Zuhad juga dijelaskan, "Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Siapapun orangnya yang melakukan sebuah amalan, suatu ibadah tanpa ilmu, maka a'maluhu mardudatun, amalan itu akan ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengapa puasa bisa sia-sia? Dikarenakan melakukannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu." Allah tidak akan pernah menerima amal seseorang kecuali yang memang murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal itu kan sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang niatkannya. Maka amalan kita tergantung niat kita. Niat kita tergantung hati kita. Hati kita tergantung isinya. Dan isi hati kita tergantung sambungannya. Sambungan hati kita tergantung kesukaannya. Oleh karena itu, kita juga perlu melatih hati kita untuk selalu beribadah murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain yang nomor 3, hal yang bisa membatalkan pahala puasa ketika kita justru berbuka dengan makanan dan minuman yang haram. Tidak hanya puasa, sholat saja yang dilakukannya, walaupun sholatnya sah tapi bisa tidak diterima ketika yang dikonsumsinya itu adalah sesuatu yang haram. Man akala luqmatan minal haram lam tuqbal sholatuhu arba'ina yawma. Orang yang memakan sesuap dari sesuatu yang haram lalu rutin melaksanakan ibadah sholat, sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Begitupun dengan puasa kita. Kita sudah rela berlapar-lapar, berhaus-haus dari sesuatu yang halal, tapi malah berbuka dengan sesuatu yang haram. Itu pun juga akan bisa menyebabkan puasa kita hanya sia-sia, tidak memperoleh ampunan, tidak memperoleh pahala, yang diperolehnya hanya haus dan lapar. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh." Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita ulas dalam sesi berikutnya. Ya, Ustadz Rudi tadi disampaikan ada beberapa golongan orang-orang yang puasanya sia-sia. Nah, kalau misalnya puasa tapi tidak sholat 5 waktu, ini termasuk golongan orang-orang seperti itu kah? Iya, puasa tapi tidak sholat. Perlu kita ketahui bahwa sholat itu adalah ibadah yang akan dihisab pertama kali. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Jadi ibadah seorang hamba yang akan dihisab pertama nanti di hari kiamat itu adalah sholat. Apabila sholatnya baik baru yang lain. Tapi apabila sholatnya tidak baik, sudah, yang lain itu sudah. Tidak perlu lagi. Jadi ini pembeda, dan sholat itu pembeda antara orang mukmin dan yang bukan mukmin.
walaupun puasanya sah, tapi bisa jadi juga dengan tidak sholat malah tidak mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Karena justru ketika kita berpuasa dari hawa nafsu, malah menuruti hawa nafsunya untuk tidak sholat. Dan itu juga bisa menyebabkan puasa kita menjadi tidak berpahala. Ya. Karena yang sholat itu adalah tiang agama, soko guru gitu ya Ustadz ya. Nah Ustadz, bolehkah kalau semisal nih Ustadz kita dikategorikan puasanya sia-sia kalau misalnya kalau pas lagi puasa kita sering gosok gigi di siang hari? Modus ini Ustadz. Biasanya gosok gigi katanya biar nggak bau, satu. Ya, kesempatan kedua mungkin ada air sedikit gitu. Apa masuk dalam kategori? Itu soal fikih. Bagaimana kalau orang sikat gigi di siang hari? Boleh selama tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam. Sebenarnya mau memasukkan es krim juga boleh, yang penting jangan ditelan. Tapi kan merasakan Ustadz. Tidak apa-apa, cuma merasakan, kan di lidah yang membatalkan kalau masuk ke dalam. Di mana batasannya yang membatalkan puasa itu adalah di makhraj ha. Jadi yang paling atas itu kan ada kho, di bawahnya ada ha, ada ha. Ketika lewat dari makhraj ha, maka membatalkan. Jadi ada air, gosok gigi lalu masuk, tidak ada dalam rangka apa-apa, cuma ingin menghilangkan bau. Kecuali memang siwaknya siwak sunnah. Tapi kalau sudah yakin ini pasti ada yang masuk, kalau saya sikat gigi maka tidak boleh. Kalau bisa dipastikan masuk. Tapi kalau tidak seperti kumur-kumur, siwak biasa, karena memang sunnah. Sebelum sholat, mau baca Quran, kita siwak dulu, sikatan dulu. Lalu kita sudah hati-hati, biasanya tidak masuk, tiba-tiba ada yang masuk, itu dimakfu. Itu dimakfu. Karena itu juga kita melakukannya atas dasar syaratnya, ada kesunahan. Beda lagi kalau kita memasukkan es krim, kan tidak ada kebutuhan syariatnya apa-apa. Lalu keinjek kucing, kita kaget, ketelan, itu batal itu seperti itu. Itu bisa batal. Modus nih. Itu makanan Ustaz. Kalau rokok nih Ustaz? Rokok sama, kan bukan hanya makanan. Masuknya sesuatu ke jauh, apapun itu yang melalui lubang tembus itu membatalkan. Jadi lubang tembus ini lubang hidung, mulut, lalu telinga, kubul, dan dubur. Selama lewat itu masuk ke dalam, maka itu membatalkan. Ya kalau di mulut masuknya sampai melewati makhraj ha. Kalau di kubul atau dubur itu ketika masuk ke dalam anggota yang ketika kita duduk itu tidak terlihat. Maka itu masuk anggota dalam. Ketika kita duduk jongkok namanya ya. Nengkong ya. Nengkong, bahasa Maduranya itu nengkong. Jadi kalau pas kita nengkong itu, kita duduk seperti itu, kelihatan itu masih anggota luar. Tapi kalau yang tidak terlihat itu sudah masuk anggota dalam. Maka kalau ada sesuatu yang masuk sampai anggota dalam, yang ketika kita nengkong itu gak terlihat sampai masuk ke sana, maka itu membatalkan. Maka perlu hati-hati ketika kita cebok. Makanya usahakan ketika cebok pakai ini saja. Jangan sampai ini diginikan, tidak usah. Kadang kan dipikir kayaknya kurang bersih. Tidak usah, itu was-was. Itu kan memang tempat najis, tambah ke dalam memang tempatnya najis, ya pasti najis ke dalam. Jadi usahakan yang luarnya saja. Yang wajib kita sucikan adalah anggota, di mana ketika kita jongkok itu terlihat, maka itu yang wajib disucikan. Lebih dari itu ya sudah, itu anggota dalam. Bagaimana kalau misalnya nggak tahu tentang hal-hal seperti ini nih Ustadz, disangkanya ya itu tidak membatalkan puasa. Apakah puasanya akan menjadi sia-sia ketika ketidaktahuan dia akan hal yang tadi disebutkan oleh Ustadz? Makanya memang harus belajar dulu. Harus semuanya diilmui dulu, kecuali memang orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang jauh dari para ulama.
yang tidak memungkinkan untuk belajar, Yep. akhirnya tidak tahu. Tapi kalau seperti di perkotaan, walaupun pedesaan banyak tetangganya yang paham tentang agama, kenapa tidak tanya? Makanya harus jauh-jauh hari seharusnya sebelum puasa itu harus belajar ilmu puasa agar puasanya itu tidak sia-sia. Agar tidak sia-sia. Ada banyak hal ini lagi yang perlu kita waspadai. Yang masuk ke jauh itu yang tidak membatalkan kan hanya satu. Itu ludah yang murni, illa riqul kholis, yang murni. Nah, banyak orang kadang ketika berpuasa itu muntah. Ada kadang bukan disengaja, kalau disengaja jelas membatalkan puasa. Muntah. Setelah muntah itu sudah diludahkan semuanya, dikeluarkan, tapi masih ada sisa-sisa, tidak kumur-kumur. Padahal hukum muntah itu kan najis. Dan tidak bisa suci hanya dengan meludah. Kita terus meludah sampai bersih, apakah itu suci? Tidak bisa. Harus untuk kumur-kumur ya. Gimana? Harus kumur-kumur. Lah ada yang tidak paham. Hanya meludah terus hingga bersih. Lah ludah berikutnya ditelan. Batal. Iya. Apa batal karena nelan ludahnya? Iya, karena ludahnya tidak murni lagi, karena najis. Keluar darah di gusinya dan semua. Ini perlu hati-hati. Iya. Termasuk juga begini. Biasanya membasahi bibir. Lipstick? Lipstick kalau ditelan bisa membatalkan juga. Ya, hati-hati ya, ludah seperti ini, membasahi bibir dengan ludah dibasahi pakai apa ini namanya? Lip gloss, lipstick. Ya, pakai lidah. Contohnya pakai lidah. Dibasahi pakai lidah. Jangankan lipstick, ludah saja. Tapi kalau sudah keluar ada di bibir di sini, membatalkan tidak, tapi jangan ditelan. Tapi kalau ludah yang ada di bibir lalu ditelan kembali, itu bisa membatalkan. Apalagi di bibirnya dikasih madu. Dikasih madu. Atau apalagi ludahnya dikumpulin, dikumpulin, ditaruh di kulkas, siang-siang lalu diambil lagi, ini seger kalau diminum. Ini kan ludah murni, tapi kan sudah tidak lagi di sini. Sudah dikeluarkan. Itu membatalkan. Ini Ustadz barangkali yang mungkin di hari-hari pertama bulan Ramadan saat berpuasa ini Ustadz, kita karena mungkin faktor membiasakan diri, adaptasi gitu Ustadz. Kadang tiba-tiba siang-siang buka kulkas gitu, minum air gitu Ustadz. Kemudian astagfirullahaladzim, saya kan puasa gitu. Apakah boleh kita melanjutkan puasa kita atau saat itu sudah batal? Itu rezeki namanya. Kalau kita lupa rezeki. Makan pun sampai kenyang, kalau itu lupa, nggak batal puasanya. Minum sampai seger, kita justru berstamina lagi, kuat, itu rezeki. Jadi boleh melanjutkan puasanya ya Ustadz ya? Boleh melanjutkan puasanya, tapi minumnya tidak boleh dilanjutkan. Kalau ingat, pas ketelan sedikit, lalu ingat, waduh, ini sayang, ini sudah, dia tanya itu membatalkan. Jadi di mana kita ingat di waktu itu wajib dikeluarkan. Berhenti ya. Tapi yang sudah masuk lupa ya sudah, itu rezeki kita. Itu rezeki kita. Biasanya sering terjadi ketika hari-hari pertama adaptasi saat bulan Ramadan gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tiap bangun tidur tiba-tiba buka lemari es langsung gluk gitu, minum air gitu. Setelah itu, loh, kan puasa gitu. Iya. Itu nggak apa-apa ya kalau misalnya benar-benar lupa. Saya dulu juga pernah seperti itu. Alhamdulillah saya lanjutkan. Tapi pengen lupa lagi nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian ini juga Ustadz, apa hukumnya puasa tapi tidak sahur ini Ustadz? Apakah juga termasuk puasanya nih sia-sia nanti ketika kita masih melanjutkan ke puasa sampai selesai? Iya, sahur itu sebenarnya tidak masuk rukun puasa. Puasa itu kan dua sebenarnya. Niat, lalu menahan diri dari segala yang membatalkan mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi sahur ini adalah sebuah keutamaan, sunnah hukumnya. Andaikan kita tidak sahur, mungkin kita tidur, tapi sudah niat. Waktu setelah isya kita niat, lalu kita nggak sahur karena kita tidur, nggak masalah.
nggak masalah karena itu sebuah kesunahan. Tapi sayang, kalau kita memang memungkinkan untuk sahur, ayo kita sahur. Iya. Walaupun mungkin tidak enak atau sudahlah kita paksa dengan niat kita ya mendapatkan barokah. Karena fa inna fis sahuri barokah. Dalam sahur itu ada barokah. Walaupun tidak sampai membatalkan puasa atau menghilangkan pahala puasa. Oh tidak. Yang penting sudah niat. Kalau semisal diniatkan gini Ustadz, saya nanti nggak mau sahur karena saya harus ada kegiatan misalnya di jam 5 gitu. Saya nggak mau bangun sahur, saya niat berpuasa. Niat sebelum tidur nih, mau berpuasa. Dan niat juga tidak melaksanakan sahur karena ada aktivitas yang akan dilaksanakan di jam 5 semisal. Itu boleh Ustadz? Kalau bolehnya sih boleh, tapi tidak mendapatkan kesunahan dan keutamaan sahur. Tapi puasanya tetap sah. Tetap sah puasanya. Iya. Sebenarnya nggak untuk sahur dan berbuka puasa ini sama halnya seperti unsur kesehatan kita selain spiritual ya Ustadz ya. Benar, kalau untuk spiritual lebih ke pahala dan lain sebagainya, tapi kalau untuk di kesehatan ini juga lambung kita juga butuh sesuatu yang harus digiling ya. Apa sih namanya jadi biar ketika misalnya kosong nggak ada apa-apa, asam lambung naik. Iya. Makanya Allah itu kan sangat paham sama hambanya. Makanya diberikanlah syariah untuk sahur. Karena paham benar kekuatannya sampai di mana, kapasitas orangnya, kualitas orangnya. Maka tetap dianjurkan untuk sahur. Jadi kalau bisa paksa ya sudah kita paksa saja. Dan itu untuk kebaikan kita sendiri. Untuk kebaikan kita sendiri. Kalau untuk puasa tapi lupa niat, bablas ketiduran, ketika tidur nanti saya akan berpuasa niat gitu, atau sahurnya juga bablas nggak bangun, apakah boleh kita berpuasa tanpa niat itu sendiri ketika saat masa malam atau saat waktu sahur Ustaz? Iya, untuk niat itu wajib dan itu tiap malam. Itu tiap malam, kecuali Imam Malik. Kalau Imam Malik mengatakan bisa niat di awal Ramadan untuk niat sebulan penuh. Itu Imam Malik. Tapi kita yang Syafi'i ya harus tiap malam. Ketika ada suatu malam kita tidak niat, maka kita tetap wajib imsak, menahan semuanya. Tapi itu tuh wajib qadha. Karena tidak sah. Kenapa? Ada salah satu rukun yang tidak kita lakukan, itu niat. Ada kan kejelasan itu malam yubayyitin niyya fala siyama. Yang tidak melakukan niat di waktu malam, maka itu tidak ada puasa bagi. Ini di Syafi'i seperti ini. Dan untuk niat sebenarnya waktu kita berbuka sambil niat itu sudah bisa. Ketika kita buka puasa, di hati kita besok saya mau puasa Ramadan. Itu sudah masuk niat ya Ustaz? Sudah niat. Itu sudah niat. Satu lagi nih Ustadz, kalau tadi yang disampaikan kita tidak sengaja muntah gitu ya, itu tidak batal ketika kita tidak menelan sisa-sisa yang ada di sini, makanya harus berkumur-kumur. Nah, kalau misalnya ngupil nih Ustadz, apakah ngupil itu juga termasuk membatalkan puasa dan ketika kita nggak tahu, maka puasa kita juga akan sia-sia ketika kita ngupil nih Ustadz? Iya, ngupil, tapi kalau masih di sini ya enggak sih. Tapi kalau sudah ke sini ke khusyum, biasanya kalau kita istinsyak itu nyerku air lalu merasakan perih hingga sampai ke situ, maka itu membatalkan. Tapi kalau hanya ngupil buang kotoran yang bikin kita geli, oh ya enggak. Kalau ya, sini, kalau sudah sampai sini, yang ketika kita memasukkan air perih, maka itu membatalkan. Itu batasannya ya. Tapi kita harus tahu dan perbanyak referensi deh tentang bagaimana itu puasa untuk biar terjadi kalau misalnya ada hal-hal yang tadi disampaikan itu tidak membatalkan puasa kita gitu ya. Ada lagi nih Ustadz, kalau misalnya belum mandi junub setelah berhubungan suami istri, apakah boleh puasa Ustadz? Boleh. Boleh Ustadz? Boleh puasa. Tidak menjadi syarat puasa. Gitu. Boleh. Yang tidak boleh kalau mau sholat harus suci dulu. Jadi kalau untuk puasa boleh. Oke. Sah itu puasanya sah. Puasanya sah.
Tapi harus hati-hati. Begini, itu kan mulai terbitnya fajar kita sudah harus imsak. Iya. Harus imsak. Kadang kita nunggu berhenti, baik itu makan, berhubungan, nunggu adzan. Perlu kita pahami bahwa adzan itu setelah terbitnya fajar sodik. Fajar itu setelah terbitnya fajar sodik. Maka sebelum adzan fajar sodik itu pasti telah terbit. Maka orang yang berhenti makan setelah adzan berkumandang baru berhenti, ini pasti batal. Karena apa? Sebelumnya pasti sudah terbit fajar sodiknya. Orang berhubungan suami istri, enggak, ini masih belum adzan nih, belum. Berhenti ketika adzan berhenti, itu pasti kena itu. Selain puasanya batal, itu juga kena sanksi. Sanksinya kan bisa itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka harus memerdekakan budak pertama, tapi sudah tidak ada budak. Lalu berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu juga, maka harus ngasih makan ke 60 orang fakir atau miskin. Jadi berat sanksinya. Maka harus sebelumnya, makanya cerdasnya ulama di Indonesia ada istilah imsak sebelum adzan. Imsak itu katanya ayo peringatan tahan. Ya, peringatan ini ya. Sudah hampir terbit loh fajar sodik. Tapi bisa dipastikan ketika imsak itu belum terbit. Tapi kalau sudah adzan itu pasti sebelumnya sudah terbit fajar sodik. Makanya cerdasnya ulama Indonesia seperti itu. Di luar Indonesia sepertinya tidak ada tradisi imsak. Di Sumeneb ini ada imsak. Itu saking cerdasnya mewarning masyarakat agar tidak terjerumus ke hal-hal yang sampai membatalkan. Ayo tahan, yang sahur cepetan habiskan ya, kalau masih makan sudah habiskan saja. Tapi ini sudah hampir, ayo hati-hati mulai tahan ini. Ini hampir terbit fajar sodik. Warning. Ya, Jadi sebenarnya kalau untuk belum mandi junub setelah berhubungan boleh puasa boleh, tapi sebelum fajar sudah bersih ya Ustadz, kan harus melaksanakan ibadah sholat subuh. Oh iya, sebelum sholat subuh, tapi ketiduran. Bablas ketiduran. Jam 9. Ya ada apa, itu kan setelah fajar malah mandinya. Yang penting sebelum sholat harus subuh dulu. Harus mandi dulu. Bahaya soalnya harus mengganti puasa selama 2 bulan atau ada yang mau? Tentu saja nggak ada ya Ustaz. Ustaz tadi juga disinggung ada beberapa lubang yang membatalkan puasa. Ada 9 ya Ustaz? Ada 9 lubang. Atau lubang apa saja nih yang bisa membatalkan puasa? Yang 5 ini sebenarnya. 5. Mulut, lubang hidung, telinga, lalu kubul dan dubur. Itu yang bisa membatalkan. Membatalkan ketika memasukkan sesuatu ke lubang tersebut hingga batas anggota dalam, itu membatalkan. Ya, barangkali yang terakhir sebagai closing statement juga ini Ustadz, bagaimana kita meneladani Rasulullah dan juga para sahabat Nabi di bulan Ramadan saat berpuasa agar puasa kita tidak sia-sia Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, begini, berpuasa di bulan Ramadan itu tidak hanya memindahkan kebiasaan. Yang sering terjadi kepada kita, mungkin kita pribadi juga mengalaminya, itu hanya memindah kebiasaan. Ini yang menjadikan puasa kita efeknya kurang terasa. Makanya ketika ada orang bertanya, sudah berapa kali puasa Ramadan, kita dengan mudah menjawabnya, gampang, sekian kali. Tapi ketika pertanyaan tersebut diteruskan, apa hasil dari puasa yang selama ini kamu lakukan? Kita sudah mulai sulit untuk menjawab. Kenapa? Karena ternyata yang menjadi target puasa hanya sedikit yang baru kita capai. Hanya sedikit. Contoh ampunan yang akan kita capai bisa tidak dicapai. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berpuasa di siang Ramadan bisa menghapus dosa. Qiyam Ramadan bisa menghapus dosa, salah satu tujuannya. Tapi ada kalanya justru tidak terampuni, malah kita dapat beban dosa. Salah satu tadi, walaupun kita melakukan menghindar dari yang membatalkan ibadah puasa, kadang masih melakukan yang membatalkan pahala.
Padahal Rasulullah selain meninggalkan menjauhi yang membatalkan puasa, itu juga meninggalkan yang membatalkan pahalanya, yang al-mubiqat. Makanya beliau dawuh khamsun yuftirna shaim al-ghiba wan namima wal kadhibu wan nadhru bisyahwa wal yaminul kadhiba. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Riba. Nah, ini biasanya kaum hawa ini biasanya riba. Salah satunya, lalu mengadu domba. Termasuk juga melihat dengan syahwat. Tapi juga ada kalanya walaupun tidak melihat dengan syahwat, melihat dengan penuh kehinaan kepada orang lain, sama juga ini dosa juga. Walaupun akar tek ya Ustaz. Akar tek itu kan kurang baik. Ada orang yang menghindar. Kalau yang bening-bening, oh saya menghindar takut syahwat. Tapi ada yang tidak bening dilihat, lalu keluarlah dari mulutnya. Kok bisa mau ya suaminya, padahal kok bisa mau istrinya ya, padahal karena mungkin dianggap jelek. Itu juga bisa menjadi pembatal pahala puasa. Wanadru bisyahwa, salah satunya itu berbohong, bahkan juga sumpah yang bohong. Bahkan di hadis lain Rasulullah dawuh, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ketika ada orang berpuasa tapi tidak mampu meninggalkan dusta, malah melakukannya padahal berpuasa ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dari yang halal-halal saja kita berpuasa. Kenapa dari yang haram kita tidak berpuasa? Kata Rasulullah, "Falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Allah tidak butuh terhadap puasa orang yang seperti itu. Makanya untuk meladani Rasulullah, selain berpuasa dari hal-hal yang halal, kita jaga haji, kita juga harus mempuasakan diri kita dari hal-hal yang haram. Dan itu jauh lebih penting. Itulah ruh puasa. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan badan dari yang halal itu adalah merupakan jasad puasa. Tapi lalu ada ruh puasa. Apa ini ruh puasa? Meninggalkan dari yang haram. Entah anggota badan kita, mulut kita, pikiran kita, hati kita, itu perlu kita terus latih untuk berpuasa yang sebenar-benarnya, agar puasa yang kita lakukan tidak sia-sia. Baik. Dan sekali lagi, janganlah engkau sia-siakan puasamu. Janganlah sampai engkau hanya mendapat lapar dan dahaga saja, lalu engkau lepaskan pahala yang begitu melimpah dan tak terhingga di sisi Allah dari amalan puasamu tersebut. Mari kita isi hari-hari di bulan suci ini dengan amalan yang bermanfaat, bukan dengan perbuatan yang sia-sia atau bahkan mengandung maksiat. Dan pendengar, jangan juga kita berpikiran bahwa karena takut berbuat maksiat dan perkara yang sia-sia, maka lebih baik diisi dengan tidur. Lihatlah suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberi contoh kepada kita dengan melakukan banyak kebaikan seperti banyak membaca Al-Quran, berzikir, iktikaf, dan juga bersedekah di bulan Ramadan. Manfaatkanlah waktu di bulan yang penuh berkah ini dengan berbagai macam kebaikan dan jauhi hal yang dilarang oleh agama. Semoga Allah memberi kita petunjuk, ketakwaan, kemampuan untuk menjauhi yang dilarang dan diberikan rasa kecukupan. Terima kasih Ustadz Rudi Hartono. Terima kasih ilmunya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan yang lain di Mutiara Pagi. Dan pendengar serta pemirsa RRI Sumeneb.net, saya Diana dan Ustadz Rudi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.